Tuhan, kita bisa ketemu lagi di ibadah online sekalian kita pada hari Sabtu ini. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita angkat satu pujian. Engkau sangat baik, Kau ada sebab anugerah. Teman-teman dan kakak sekalianku, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu doa. Tuhan, terima kasih sudah memampukan kami dalam ibadah online. Tuhan, sebentar sebelum kami ingin memuliakan nama-Mu, kami ingin berdoa buat kelancaran ibadah kami, Tuhan. Semoga bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Berkati juga kakak sekolah minggu kami akan membawa firman, berkati dia, berkati juga hati kami dan pikiran kami saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, teman-teman udah pada siap untuk memuji nama Tuhan kan? Haleluya, kita akan angkat lagu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya, masih semangat ya teman-teman? Kalau masih semangat, kita akan angkat satu lagu pujian lagi, yaitu Dalam Hatiku Jadikan. Dalam
hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita dalam hatiku, dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 puji Tuhan, teman-teman, kita udah memuji membesarkan nama Tuhan. Sebentar kita ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu kita mengangkat satu lagu penyembahan, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, bayarkanlah seluruh hidupku. Teman-teman, maka seminggu mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu dalam ibadah ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar tertuju fokus hanya kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan kami ya Tuhan. Berkati semoga firman ini dapat tertanam dalam hati kami dan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji besar nama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa semoga ibadah ini, firman ini yang telah kami ikuti ya Tuhan, bisa tertanam dalam hidup kami, bisa berbuah dalam hati kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami selanjutnya ya Tuhan, agar bisa berjalan dengan baik maupun online maupun offline. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna yang kami halaskan hanya dalam nama-Mu, hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Tadi Kak Panja sudah lihat kalian memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh sukacita, menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Nah, adik-adik tiba waktunya saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan kita apa hari ini? Kak Panja kasih tema penyertaan Tuhan membawa sukacita. Ayatnya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 25 sampai 26. Tugas kalian di rumah baca ayat 1 sampai 40. Banyak ya kan? Nah, tapi belajar ada di kelas besar. Ya, ada di kelas kecil bagaimana? Minta tolong papa mama bacain ya. 2 ayat, 3 ayat ya. Supaya mengerti. Yuk, hari ini kita mau belajar firman Tuhan kita apa adik-adik? Kita mau belajar dari sikap Rasul Paulus ketika dia menghadapi kesukaran. Kesukaran apa sih Kak Panca? Si Rasul Paulus ini memang kenapa dia? Nah, adik-adik, Rasul Paulus kehidupannya adalah melayani Tuhan. Ya, dia memberitakan Injil keselamatan, dia memberitakan firman Tuhan, ya, ke kota-kota di mana Tuhan suruh untuk dia kabarkan. Nah, ketika Rasul Paulus berada di Makedonia, tepatnya di kota Filipi, ya, dia tinggal beberapa hari di situ. Dan ketika dia masih ada di situ, dia pergi satu saat pada hari Sabat, dia pergi ke rumah ibadah orang Yahudi di situ. Ketika dia pergi, ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung atau roh peramal, ya, dia mengganggu Paulus adik-adik. Dia mengganggu dia, ya, dengan berteriak-teriak, katanya anak, dia adalah hamba Allah yang maha tinggi. Dia memberitakan keselamatan. Dia adalah hamba Allah yang maha tinggi. Terus begitu setiap hari. Ya, sampai satu saat Paulus merasa benar-benar terganggu. Loh, kenapa terganggu Kak Panca? Kan kalau Rasul Paulus kan memang tugasnya memberitakan keselamatan. Kenapa dia nggak mau disebut gitu? Cara menyampaikan ke orang juga tidak seperti itu juga adik-adik ya. Tidak berteriak-teriak gitu. Siapapun akan terganggu dengan teriakan-teriakan gitu ya adik-adik ya. Nah, Paulus merasa terganggu, tidak menyenangkan dengan perlakuan dari perempuan itu, teriak-teriak di jalan. Ya, akhirnya Paulus menoleh ke belakang dan menegur dia. Ya, demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Nah, seketika itu juga keluarlah roh itu, adik-adik. Nah, tuan-tuan yang memperkerjakan perempuan ini marah adik-adik, kesal. Gara-gara Rasul, kata mereka gara-gara Rasul Paulus nih, kita nggak dapat uang, kita nggak dapat penghasilan lagi nih. Udah kita laporin deh Rasul Paulus ini ke pembesar-pembesar kota. Yuk kita laporin biar ditangkap dia, dipenjara dia. Ya ada dia begitu. Akhirnya si tuan-tuan yang mempekerjakan perempuan ini akhirnya melaporkan Rasul Paulus adik-adik. Ya, apa yang terjadi pada Rasul Paulus ketika ditangkap adik-adik? Baju Rasul Paulus dikoyakkan, disobek, ya, disobek rasulnya. Bajunya, waduh adik-adik, malu nggak adik-adik? Bajunya disobek, malu baju kita disobek, ya. Terus tidak hanya itu adik-adik, dia apa? Rasul Paulus disiksa, ya mungkin tonjok pipinya, ya, dipukul kepalanya, ditendang, ya kan, mungkin perutnya ditendang, ya kan, kakinya ditendang, ya mungkin ada yang pakai tendangan salto, waduh, ya bahaya. Mbak boleh ya adik-adik, ada yang suka gitu di kelas, di sekolah, ayo jujur siapa yang suka melakukan hal yang tidak benar di sekolah? Ya, oh puji Tuhan gak ada. Antioquia Kid, Kak Panja yakin gak ada yang seperti itu. Karena anak-anak Antioquia Kid selalu dengar-dengaran
dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau masih ada yang suka ganggu temannya, nggak usah pakai tendang-tendang, tapi suka ganggu temannya dengan perkataan-perkataan yang jahat, mm-mm. Tidak boleh. Tidak boleh ada keluar dari mulut anak-anak Antioquia menyakiti temannya. Sekalipun ya ada teman yang tidak suka sama kalian, tidak boleh ya kita sakitin teman kita dengan perkataan kita. Tadi perkataan kita itu hanya untuk apa? Memuji nama Tuhan, berkata yang baik, menyampaikan sesuatu yang baik. Karena Tuhan memberikan mulut kita untuk hal-hal yang baik. Tidak boleh ada perkataan kasar, kotor, apalagi kotor. Tidak boleh, ya. Ingat. Nah, tapi itu dialami oleh Rasul Paulus. Ya, kata-katanya dia difitnah. Ini nih, orang ini nih membuat kacau kota saja. Orang ini nih menyesatkan orang saja. Ya, orang ini nih harus disiksa, harus dianiaya, masukkan saja ke penjara. Ya, mereka marah-marah. Tidak suka sama kehadiran Rasul Paulus. Ya, pada Rasul Paulus akan memberitakan hal yang baik. Tapi itulah yang dialami Rasul Paulus. Akhirnya Rasul Paulus dia dimasukkan ke dalam penjara. Wah, kalau kita yang digitukan sedih nggak adik-adik? Kalau kita pasti sedih ya, aduh aku kan gak lakukan salah, aku kan cuma mau berita yang baik, kenapa aku disiksa, aduh sakit ya, aduh pipiku sakit, aduh kepala aku benjol ya kan, aduh kakiku bengkak. Nah adik-adik ya, tetapi itu tidak dilakukan oleh Paulus adik-adik ya. Dia yakin bahwa Allah yang menyertai hidupnya adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan ketika Rasul Paulus disiksa pun Paulus tidak membalas ya. Ketika Rasul Paulus dipukul, dia tidak balas pukul lagi kepada orang itu. Jadinya apa? Berantem, berkelahi, bergulat sana sini, saling tonjok. Tidak, adik-adik, tidak. Rasul Paulus tidak membalas sedikit pun perlakuan mereka, ya, kekerasan yang dilakukan mereka terhadap dia. Rasul Paulus dan Silas tidak membalasnya, adik-adik ya. Ya, bahkan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ya, jadi ketika dimasukkan ke dalam penjara, ya, apa yang dilakukan Rasul Paulus adik-adik? Dia masukkan penjara yang paling tengah. Ya, kenapa kok paling tengah sih, Kak Banca? Supaya ya mereka takut nih. Ya, orang-orang petugas-petugas tadi itu takut. Orang-orang petugas penjara takut ya kalau tiba-tiba Rasul Paulus ini kabur. Ya, jangan sampai itu Rasul Paulus kabur. Sampai si Rasul Paulus ini dipasung. Dipasung itu apa sih, Kak Panca? Dibelenggu. Kakinya diikat pakai rantai, tangannya juga bisa tangannya juga diikat pakai rantai dengan begini atau dengan begini ya. Intinya dia diikat, dipasung supaya tidak bisa kabur. Nah, adik-adik secara manusia sedih ya. Aduh, bagaimana ini? Kita mau bergerak ya kan? Susah lah. Kayak kan orang dipasung atau kaki diikat, tangan diikat, bagaimana bisa bergerak? Rasul Paulus marah-marah? Tidak. Rasul Paulus mengeluarkan kata-kata umpatan, menyumpahi orang-orang kepala penjara atau orang-orang petugas-petugas? Tidak. Ya dari ya tidak. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Paulus mulai mengambil sikap berdoa. Rasul Paulus mulai berdoa kepada Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Nah, ketika Rasul Paulus, adik-adik perhatikan, ketika Rasul Paulus mengalami siksaan, mengalami aniaya, mengalami kata-kata kasar, kata-kata hujatan, kata-kata kotor, dia difitnah, ya, badannya mungkin sudah ada yang berdarah atau memar. Paulus tidak membalas semua kejahatan orang-orang itu. Tetapi Rasul Paulus ambil sikap untuk berdoa, mengucap syukur sama Tuhan, dan dia menaikkan pujian. Ketika pujian itu dia naikkan kepada Tuhan, hidupnya, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Bayangkan adik-adik, gak mungkin kan kalau orang yang lagi sedih, nangis, ya susah aku memuji-muji Tuhan. Ya, haleluya, 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 menangis-nangis. Gak mungkin ya kan? Ya kan pasti orang yang
kalau hatinya susah itu pasti sedih. Orang yang mengalami kesukaran itu pasti hatinya sedih, ya. Tidak akan bisa tidak akan bisa bernyanyi, apalagi memuji Tuhan, gak akan bisa. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Karena siapa? Karena Tuhan yang melakukan semua itu. Karena Tuhan menyertai kehidupan Rasul Paulus. Nah, adik-adik, karena Rasul Paulus juga percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Ya, yang sanggup menyertai hidupnya dimanapun dia berada untuk melayani Tuhan. Bagaimanapun suasana hatinya Rasul Paulus, bagaimanapun musim kehidupan Rasul Paulus, Rasul Paulus sangat-sangat yakin bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani adalah Allah yang selalu menyertai hidupnya. Itulah kenapa Rasul Paulus mengambil sikap apa? Berdoa. Ketika dia dianiaya, disiksa, difitnah, dia apa? Berdoa. Apalagi? Memuji Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya, jadi sukacita itu apa? Mengalir dalam hidupnya. Itu hanya bisa diberikan siapa? Sukacita itu Tuhan Yesus Kristus, ya, Allah Roh Kudus yang bisa memberikan itu. Tuhan Yesus, ya, Allah yang dilayani oleh Paulus, Allah yang disembah oleh Paulus, sanggup memberikan sukacita di tengah kesukaran. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan. Ketika kita lagi susah, lagi sedih, nangis, ya, kita mungkin menghadapi soal-soal ujian yang berat, ya kan, di soal-soal di sekolah yang ujian-ujian yang berat, atau kita mengalami pergumulan di keluarga atau apapun itu, dibully teman atau apapun itu, ambil sikap berdoa. Berdoa buat mereka, ya, berdoa buat mereka supaya Tuhan bekerja. Dan jangan lupa seperti Rasul Paulus menaikkan pujian ke dalam hadirat Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan supaya hati kita dipenuhi sukacita. Haleluya, adik-adik. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak kakak panjangkan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap mengandalkan Tuhan Yesus, melekat, dekat dengan Tuhan Yesus, dan hati kita akan dipenuhi sukacita. Karena Allah kita adalah Allah yang menyertai, Allah Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Kita udah memuji membesarkan nama Tuhan, kita juga udah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita ingin menutup ibadah kita pada Sabtu hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan pada ibadah online kali ini. Terima kasih dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau sudah memimpin kami. Lindungi kami untuk mengikuti ibadah kami pada esok hari dan minggu-minggu ke depannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah berkontribusi dalam ibadah kali ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.